Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto berkata, "Apa yang barusan kau lakukan kepada Gyubi? Aku rasa apa yang terjadi di bawah itu akibat ulahmu? Apakah kau sedang mengontrol Gyubi agar lepas dari segel itu?" Mendengar itu Code menjawab, "Kau akan melihat apa yang akan kulakukan, ini baru permulaan, jadi bersiaplah Boruto." Setelah Code berkata seperti itu, Gyubi semakin mengeluarkan kekuatan besar miliknya, sampai-sampai, sebagian besar ekornya sudah berhasil keluar dari tombak raksasa milik Jigen. Melihat kejadian mengerikan itu, Code merasa berbahagia dan tertawa terbahak-bahak, sampai-sampai Code berkata, "Inilah akibatnya kau terlalu lama membunuhku Boruto, kau akan melihat hal yang mengerikan sebentar lagi." Setelah Code berkata seperti itu, terjadi ledakan lagi di bawah tempat di mana Gyubi disegel. Melihat itu, katak yang ada di jubahnya Boruto berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang Boruto? Aku rasa dia mengamuk bukan hanya karena ulah Code, dari amatanku, itu terjadi akibat resonansimu yang menyerap cakra Gyubi." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku juga sudah melakukan persiapan, jadi bertahanlah." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba dari segala sudut Sumeaka yang memiliki mata Rinnegan muncul semua. Bahkan dari segi bentuk, mereka berbeda dari kebanyakan Sumeaka lainnya. Melihat itu, Boruto berkata, "Aku tidak menyangka, kalau mereka semua memiliki mata Rinnegan. Aku jadi tahu alasan mengapa Gyubi bertindak seperti itu sebelumnya." Mendengar itu, Code menjawab, "Aku sudah bilang padamu, ini masih permulaan. Aku sudah mengaktifkan jutsu rahasia dalam mengendalikan Gyubi. Kau hanya perlu menunggu saja Boruto, dan aku akan membalikan keadaan di sini." Melihat banyaknya Sumeaka bermata Rinnegan, Boruto berkata kepada katak yang ada di jubahnya, "Aku rasa kau harus berpegangan kuat di jubah ini, aku akan menghabiskan mereka semua dalam satu serangan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan jutsu Suiton dalam ukuran yang besar dan cakupan yang luas. Dan ditambah dengan jutsu Raiton Jin Raisen ke dalam air. Sontak semua Sumeaka tersebut terkena efek serangan Boruto, dan tergeletak di tanah. Tapi ada dua Sumeaka yang masih bisa bertahan dari serangan Boruto. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Aku rasa ini entitas yang berbeda dari mereka. Tapi baiklah, aku akan menghancurkan mereka juga." Setelah Boruto berkata seperti itu, dua Sumeaka yang ada di depan Boruto membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cakra yang diselimuti bara api. Dan dua Sumeaka tersebut menembakkan bola cakra api itu ke tubuh Boruto. Melihat itu, Boruto berkata, "Aku sebenarnya malas harus menggunakan kekuatan si bodoh itu. Tapi baiklah, aku rasa tidak mengapa aku menggunakannya sedikit." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menyerap kedua bola api dari para Sumeaka tersebut dengan karma yang aktif di tangan kirinya. Setelah menyerap kekuatan tersebut, Boruto mengembalikan bola api milik Sumeaka itu yang sudah berubah menjadi besar, kepada binatang pecahan Gyubi tersebut. Setelah melakukan itu, sontak saja terjadi ledakan yang besar di dekat Gyubi. Code yang menyaksikan itu berkata, "Aku rasa kau sudah sama seperti Kawaki. Kau benar-benar sudah berubah menjadi Momoshiki ya Boruto. Aku tidak menyangka kau mengendalikan karma sama seperti yang menanamkan karma kepadamu." Setelah Code berkata seperti itu, Boruto kembali melemparkan batang besi ke arah Code. Kali ini Boruto menusuk dua bahu Code hingga tersandar di suatu dinding agar tidak bisa bergerak. Saat itu Boruto berkata, "Jika kau mengatakan lagi nama itu, aku akan melemparkan batang besi ini ke mulutmu Code." Mendengar itu, Code menjawab, "Aku benar-benar sudah benci padamu Boruto. Tapi baiklah, persiapanku sudah sedikit lagi, sampai aku melancarkan serangan balik padamu." Setelah Code berkata seperti itu, Boruto membalikan langkahnya menuju arah Gyubi yang sedang mengamuk yang mencoba melepaskan segelnya. Saat itu, katak yang ada di jubahnya berkata, "Apakah kau sudah siap melakukan teknik itu?" Mendengar itu Boruto mengganti posisinya yang sedang berdiri menjadi duduk, dan menatap Gyubi dan berkata,
Ya, aku akan melakukan teknik itu. Jadi kau berpeganganlah. Code yang melihat sesuatu yang aneh dilakukan Boruto di dekat Gyubi, dia berkata dalam hatinya, apa yang ingin dilakukan si brengsek itu? Aku rasa dia masih punya banyak teknik rahasia yang masih belum dia keluarkan. Beralih ke Boruto lagi. Boruto yang sedang menatap Gyubi, dia menutup kedua matanya, dan menyandarkan kedua tangannya tepat di atas kedua paha kakinya. Saat itu Boruto seperti orang yang sedang melakukan meditasi. Setelah Boruto melakukan itu, tiba-tiba cakra dari sekeliling dimensi Gyubi muncul dan semuanya menuju tubuh Boruto. Setelah itu, Boruto berkata, aku sudah bisa merasakan, aku rasa. Persiapanku sudah selesai, aku akan lakukan sekarang. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia melompat dan terbang ke langit, dan tiba-tiba membusurkan kedua tangannya tepat ke arah Gyubi. Setelah itu, tiba-tiba muncul batang besi yang sangat besar yang dilapisi bara api, dan Boruto melemparkannya ke arah tubuh Gyubi. Setelah melakukan itu, Gyubi tersebut berteriak seolah-olah kesakitan, dan sebagian besar tubuhnya mulai tidak bisa bergerak akibat serangan Boruto tadi. Code yang melihat itu berkata, apa yang dia lakukan? Apakah dia berniat ingin membunuh Gyubi? Sialan kau Boruto, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Setelah itu, Code mencoba memaksa keluar dari batang besi milik Boruto yang sudah menusuk bahunya, tapi tiba-tiba Boruto muncul dari belakang Code. Saat itu Boruto berkata, aku akan mengawasimu Code, tapi tenanglah, aku hanya Bunshin. Tubuh asliku sedang ada bersama Gyubi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh lebih jauh lagi. Setelah Boruto mengeluarkan jutsu itu kepada Gyubi, dia kembali ingin melakukan sesuatu. Kali ini sebelum melakukan teknik lain, Boruto menarik nafas dengan kuat terlebih dahulu. Setelah itu, Boruto mengeluarkan rantai besi raksasa berwarna merah yang juga dilapisi bara api, dan melemparkan rantai tersebut ke leher tubuh Gyubi. Sampai-sampai tempat Gyubi saat ini sudah dikelilingi oleh api yang besar, akibat efek teknik Boruto tersebut. Melihat itu lagi, Code berkata kepada Bunshin Boruto yang ada di sebelahnya. Saat itu Code berkata, apa yang ingin kau lakukan sebenarnya brengsek? Apakah kau ingin berniat membunuh Gyubi? Mendengar itu, Bunshin Boruto berkata, kau cukup diam saja Code. Aku melakukan apa yang harus kulakukan, dan juga, sebentar lagi adalah giliranmu. Di sisi lain, Kawaki yang sudah masuk ke ruangan Hokage beserta para petinggi desa berkata kepada Shikamaru, ada apa ini? Aku tidak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mendengar itu, Kakashi berkata, ini adalah para petinggi desa Konoha. Mungkin selama ini mereka tidak menunjukkan wajahnya dengan bebas selagi ada di dalam desa. Dan sebagian dari mereka ini adalah para Anbu elit yang selalu bersembunyi di dalam kegelapan untuk memantau Konoha. Mendengar itu, Kawaki menjawab, itu kedengaran bagus dan cukup menarik. Tapi, apa keperluan kalian memanggilku ke tempat ini? Aku masih banyak urusan untuk mencari keberadaan Code dan Boruto yang sudah kabur dari desa. Mendengar ucapan itu, Shikamaru menjawab, sabarlah sedikit Kawaki. Kami ingin menanyaimu beberapa hal, yang pastinya tentang mereka berdua. Saat ini tim sensor sedang melacak hawa keberadaan mereka berdua. Tapi sampai sekarang masih belum ada hasil. Dan juga begitu Eida, dia tidak dapat mengetahui lokasi dimensi tersebut. Mendengar itu, Kawaki membalas, jika kalian sudah mengetahui itu, apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku ke tempat ini? Mendengar itu, Shikamaru menjawab, baiklah, aku akan memberitahumu alasan kenapa kau dipanggil ke sini. Setelah berkata seperti itu, Shikamaru memanggil seseorang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan Hokage. Ternyata orang yang dipanggil Shikamaru adalah Mitsuki, dan Sarada beserta Sumire. Melihat kehadiran mereka bertiga, Kawaki langsung menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Sebab, sebelumnya Kawaki hendak membunuh mereka bertiga sebelum ia dipanggil oleh Shikamaru.